Salam kerahiman. Hari ini 25 Oktober. Kita akan baca dari nomor 1447. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh, betapa menyakitkan hatiku bahwa banyak jiwa sedemikian jarang menyatukan diri denganku dalam komuni kudus. Aku menantikan jiwa-jiwa itu, tetapi mereka acuh tak acuh terhadap aku. Aku mengasihi mereka dengan mesra dan tulus, tetapi mereka tidak percaya kepadaku. Aku ingin melimpahkan rahmatku kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menerimanya. Mereka memperlakukan aku sebagai barang mati, padahal hatiku penuh dengan kasih dan kerahiman. Agar engkau dapat mengetahui sekurang-kurangnya sebagian dari penderitaanku, bayangkanlah ibu yang paling penuh kasih, ia sangat mengasihi anak-anaknya, tetapi anak-anak itu mencampakkan kasihnya. Bayangkan kepedihan hatinya, tidak seorang pun mampu menghibur dia. Itulah gambaran dan lukisan samar mengenai kasihku. Itu semua yang Yesus katakan ya. Kalau baca diary Faustina tulisannya bold, tulisannya dengan huruf tebal, itu artinya kata Yesus. Yesus berkata. Di situ dikatakan, oh, betapa menyakitkan hatiku bahwa banyak jiwa sedemikian jarang menyatukan diri denganku dalam komuni kudus. Yesus katakan banyak jiwa yang jarang menerima komuni kudus. Padahal di satu pihak Yesus sangat rindu ingin sesering mungkin bersatu dengan kita. Sebetulnya setiap orang Katolik yang sudah dibaptis, sudah menerima komuni pertama, dia sudah bisa menerima komuni setiap hari. Kalau saya sekarang, seumur saya, kita kan aktivitas juga sudah berkurang ya. Bangun juga biasanya lebih pagi. Tapi masih ada aja yang orang lebih banyak mengisi waktunya dengan bangun siang, santai-santai. Padahal di setiap paroki ada misa pagi biasanya, atau misa sore ya, atau ada misa harian. Nah, kalau kita mau ketemu Tuhan, kita sebetulnya bisa menyediakan waktu untuk bertemu dengan Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Kalau misa harian kan pendek, paling setengah jam ya. Tapi kalau saya tanya beberapa teman, mereka lebih pilih 1 minggu sekali aja udah cukup. Bahkan ada juga yang maunya ke gereja, tapi karena hujan jadi nggak jadi. Karena yang jemput nggak jadi jemput, jadi nggak jadi. Karena nggak ada teman ke gereja, jadi nggak jadi. Aduh, alangkah sayangnya. Sekarang baru lebih terasa. Setelah masa COVID ini, baru terasa betapa dulu sebelum masa COVID kita sangat leluasa untuk pergi ke perayaan Ekaristi. Untuk menerima komuni, untuk misa pagi, untuk dengerin firman, untuk adorasi, untuk jalan salib, untuk banyak hal. Sekarang dengan adanya corona, COVID, keinginan untuk pergi aja udah nggak ada. Nah, saya nggak tahu teman-teman yang lain yang sebetulnya saya pernah bilang juga sama teman saya ya, seumuran ya, udah pensiun, seumuran, bangun lebih pagi, pergi ke gereja, cuma setengah jam kok. Merasakan kehadiran Tuhan ya. Tapi tetap aja, enggak, saya di rumah harus bebersih, saya di rumah harus masak. Banyak aja ada alasannya ya. Sehingga di sini mungkin Yesus berkata sebetulnya mereka punya kesempatan untuk menerima komuni kudus, untuk datang ke perayaan Ekaristi. Tapi alasan-alasan duniawi yang masih terus ada, yang membuat mereka jadi jarang menerima komuni. Mereka tidak tahu tentang mulianya sakramen Ekaristi.
menerima tubuh dan darah Kristus. Memang betul, kalau kita enggak menghayati, kalau kita enggak tahu, rutinitas aja, dapat hosti, kenyang juga enggak, rasanya juga enggak ada ya. Tapi kita harus tahu dulu kenapa ada perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi itu adalah perayaan syukur, di mana Yesus mempersembahkan tubuhnya, darahnya, keseluruhannya untuk menyelamatkan kita. Dan dia memberikan kekuatan untuk kita semua, untuk melangkah dalam hidup kita sehari-hari melalui komuni kudus. Jadi luar biasa sebetulnya ya, rahmat yang kita terima. Tapi karena mereka nggak tahu, mereka datang juga asal-asalan, ya mumpung bangun pagi, karena nggak hujan, karena dijemput teman, karena sekalian mau pergi ke tempat tertentu di mana janjiannya ketemunya di gereja, maka dia baru pergi ke perayaan Ekaristi. Ada lagi satu cerita ya, dulu ada seorang bapak yang selalu mengantar anaknya ke sekolah. Nah, karena harus sekolah pagi, di mana sekolahnya juga bersebelahan dengan gereja, maka setiap pagi dia setelah mengantar anaknya sekolah, dia ke gereja. Bertahun-tahun. Tapi setelah anaknya lulus, nggak sekolah di situ lagi, si ayah nggak ke gereja lagi. Ini menjadi satu pertanyaan sebetulnya ya. Dia pergi ke gereja itu karena sekalian nganter atau memang dia ada kerinduan untuk bertemu Tuhan. Itu dievaluasi sendiri ya. Ada yang datang terima komuni atau datang ke perayaan Ekaristi ya asal datang aja, yang tadi saya bilang. Mereka juga enggak gitu percaya, enggak terlalu percaya dengan mujizat Ekaristi. Mereka asal sambut aja, tapi juga enggak berpikir bahwa hal itu bisa mempererat. Kalau kita setiap hari, sama seperti kita minum suplemen ya, setiap hari kita minum suplemen itu, sedikit banyak suplemen itu akan berpengaruh dalam tubuh kita. Begitu pula kalau kita menerima komuni, menerima tubuh Kristus, mendengarkan firman Tuhan, harusnya progres hidup kita juga berubah. Dalam hari ini, dalam pengajaran hari ini, Yesus mau katakan bahwa aku sudi datang ke dalam jiwa-jiwa. Sudi menjadi makanan rohani dan makanan fisik. Ya, makanan hosti itu betul-betul menjadi makanan. Contoh seperti yang saya pernah cerita ya, Theresia Neumann ya, orang Jerman. Dia berpuluh-puluh tahun hidup hanya dari hosti kudus. Minum juga enggak. Ya. Jadi hosti itu betul-betul makanan secara fisik dan juga makanan secara rohani. Yesus siap mencurahkan segala macam rahmat, tapi manusia hanya nerima aja. Enggak dipakai. Enggak ada kelanjutannya. Contoh yang gampang. Ada seorang ibu, dia emosinya gampang naik ya. Jadi dia berdoa minta kesabaran. Tuhan kasih kesabaran. Tapi pada waktu dia menghadapi masalah, dia nggak pakai rahmat kesabaran itu. Yang dia pakai adalah emosinya lagi naik, marah. Sebetulnya Tuhan menjawab doanya untuk diberi roh kesabaran. Tapi dia nggak pakai. Roh kesabarannya tetap ada. Yang dia pakai adalah roh egonya, sayanya. Ya, itu yang terjadi. Jadi kita menerima rahmat, tapi rahmat itu nggak kita pakai. Kita enggak membuka diri, kita enggak bersyukur, kita enggak memuliakan Tuhan, bahkan kita juga enggak minta Tuhan datang lagi. Karena fokusnya adalah saya, sehingga kita enggak menerima manfaat daripada menerima komuni tersebut. Yesus katakan lebih lanjut, aku menanti-nantikan jiwa itu, tapi mereka acuh tak acuh terhadap aku. Kalau menurut saya, Tuhan Yesus pasti menggerakkan hati nurani kita masing-masing. Ada keinginan untuk pergi ke perayaan Ekaristi, ada keinginan untuk pergi ke gereja untuk menerima komuni. Tapi sering keinginan tersebut akhirnya ketimpa dengan banyak hal.
nggak usah lah, nggak usah so suci. Nanti seminggu aja, hari Minggu aja pergi ke gerejanya terima komuni. Ada banyak alasan yang membuat panggilan Tuhan itu menjadi kita nggak peka lagi, jadi kita jadi tumpul. Padahal Tuhan di sini katakan, aku menantikan jiwa-jiwa itu, dan Tuhan menggerakkan hati nurani kita untuk datang. Tapi karena kita lebih fokus pada pikiran duniawi, kita jadi nggak peka. Karena kepekaan itu nggak dipelihara, lama-lama malahan jadi tumpul. Makin lama makin nggak bisa dengar suara Tuhan, nggak bisa dengar panggilan Tuhan. Contoh, kalau kita sedang mengalami suatu masalah, ya, ada keinginan atau ada kerinduan ingin pergi ke gereja. Itu juga menjadi salah satu cara Tuhan panggil kita, ya. Saya pernah baca di Alkitab juga di diary bahwa Tuhan itu bisa memakai berbagai cara untuk memanggil kita. Jadi Bapak Ibu harap peka. Kalau ada sedikit aja niat, ajakan, laksanakan. Jangan ragu-ragu. Karena ketemu Tuhan itu nggak ada sesuatu yang jelek, pasti baik. Tuhan itu penyelamat kita, sumber rahmat, sumber pengampunan, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang tahu segalanya, Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Jadi nggak mungkin kita nggak mengalami sukacita kalau ketemu sama Tuhan. Nah, tadi ya Yesus katakan mereka acuh tak acuh. Ya terima boleh, nggak terima boleh ya. Karena mereka nggak tahu maknanya. Nah, saya harap dengan bulan Oktober ini, bulan kita bicara bahas tentang Ekaristi, ada tambahan lagi tentang Carlo yang menjadi Beato, di mana itu juga bicara tentang mujizat Ekaristi. Semoga kita-kita yang tadinya masih suam-suam kuku, yang masih seperti robot, yang nggak terlalu peduli atau nggak percaya, ayo kita percaya bahwa ada banyak mujizat dalam perayaan Ekaristi, dalam komuni kudus. Yesus memberikan tubuhnya, ya. Dia memberikan dirinya, dia memberikan kasihnya melalui perayaan Ekaristi tersebut. Dikatakan oleh Yesus, aku mengasihi mereka dengan mesra dan tulus, tapi mereka tidak percaya kepadaku. Coba direfleksi ke diri masing-masing, ya. Sekarang coba dengarkan Yesus sedang berkata kepada kita pribadi lepas pribadi. Aku mengasihi kamu dengan mesra dan tulus, tapi kamu tidak percaya kepadaku. Melalui kata-kata ini saya mau katakan bahwa kita jangan ragu sama kasihnya Tuhan. Kasihnya manusia itu bisa kecampur sama kepentingan pribadi. Contoh yang gampang, saya baik sama dia karena dia baik sama saya. Jadi ada sebab akibat, ada kepentingan. Saya baik sama dia karena saya butuh dia. Saya baik sama dia karena melalui dia saya bisa dapat koneksi. Jadi ada sebab akibat, ada kepentingan. Tapi kalau kasih Tuhan itu kasih yang walaupun, kasih yang tanpa syarat. Yesus katakan, aku mengasihi kamu. Dia nggak pakai syarat apa-apa. Oleh sebab itu, jangan kita nggak percaya kepada Tuhan. Maka, kalau kita mau supaya kasih kita juga menjadi murni, maka kita harus punya iman. Karena iman itu bisa menerobos sesuatu yang nggak kelihatan. Iman itu adalah sesuatu yang menerobos dari sesuatu yang kelihatan, masuk melalui yang kelihatan. Nanti kita bisa menuju pada sesuatu yang tidak kelihatan. Itu iman. Sering kita hanya lihat secara fisik. Secara fisik dia baik, saya lihat dia baik. Ya baik, ya itu secara fisik. Tapi kalau kita punya iman, kita bisa melihat sesuatu yang kelihatan, baik. Nanti di balik itu kita bisa melihat sesuatu yang nggak kelihatan, yang artinya lebih besar. Contoh konkretnya,
Saya menerima komuni. Komuni itu hosti ya, kelihatan. Tapi di dalam hosti itu ada yang tidak kelihatan, yaitu Yesus yang bertahta. Yesus yang nggak kelihatan, yang mau masuk ke dalam diri saya dan akhirnya dia bertahta dalam hidup saya. Jadi kalau kita punya iman, kita melihat sesuatu dari yang kelihatan, hosti, masuk ke sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu Yesus yang kita sambut bertahta dalam diri kita. Yesus katakan lagi, aku ingin melimpahkan rahmatku pada mereka, tapi mereka tidak mau menerimanya. Ini Yesus yang bilang ya, Yesus mau memberikan rahmat, tapi mereka nggak mau terima rahmat tersebut. Contoh, relasi suami istri. Ribut terus ya, sudah menikah lebih dari 20 tahun. Si istri punya pendapat yang menurut dia benar, si suami juga punya pendapat yang menurut dia benar. Jadi pernikahan selama 20 tahun lebih itu enggak mendapat titik temu, malahan makin renggang. Karena masing-masing bertahan di pendapatnya sendiri yang merasa benar. Kalau kita balik lagi ke janji pernikahan, 2 menjadi 1. Mencintai, menghormati dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit. Saling mengasihi, saling menghargai, saling mengampuni, saling menolong. Nah, Tuhan mau memberikan rahmat kepada 2 orang ini dengan memberikan rahmat kesabaran. Si istri diberi rahmat kesabaran supaya dia melihat suaminya yang begini, dia pakai rahmat kesabaran itu untuk nahan diri, untuk nggak berantem, untuk belajar menerima. Mungkin si suami juga dikasih rahmat sama Tuhan untuk bisa melihat si istri itu memang ya bisanya segitu, menerima apa adanya. Jadi enggak berharap istri itu harus seperti apa yang dia pikirkan. Jadi Tuhan menghendaki kita bersatu. Pasti dia juga memberikan rahmat-rahmat tersebut. Cuma kembali lagi yang Yesus katakan, aku memberikan banyak rahmat, tapi mereka nggak mau terima. Saya kasih rahmat kesabaran, nggak bisa Tuhan. Saya betul, dia salah. Dia yang harus minta maaf sama saya. Jadi rahmat kesabaran yang Tuhan kasih nggak dipakai. Atau diberi rahmat untuk bisa menerima apa adanya. Menyangkal diri, nggak bisa Tuhan. Saya mau istri saya bisa ini. Rahmatnya nggak dipakai. Jadi Tuhan memberikan banyak rahmat, tapi rahmatnya nggak dipakai sehingga yang terjadi bukan persatuan, tapi adalah perpecahan. Lanjut ya, di situ Yesus katakan lagi, agar engkau dapat mengetahui sekurang-kurangnya sebagian penderitaanku. Bayangkanlah ibu yang penuh kasih, ia sangat mengasihi anak-anaknya, tapi anak-anak itu mencampakkan kasihnya. Bayangkan kepedihan hatinya. Jadi Yesus sekarang memberikan satu contoh yang konkret betapa dia sebetulnya menderita, betapa dia sebetulnya sedih karena sikap kita yang masa bodoh, yang acuh tak acuh, yang gak mau terima rahmatnya. Yesus memberikan contoh seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya. Anaknya belum pulang, baru kasih kabar seminggu kemudian mau pulang, dia udah siap-siap di rumahnya beli makanan, siap masakan yang disukai oleh anaknya. Suasana hatinya sukacita karena dia mau menyambut anaknya datang, anaknya pulang. Kebutuhan dia, keperluan dia abaikan karena dia fokus, dia mau menyenangkan anaknya. Tapi waktu anaknya pulang, anaknya datang, boro-boro lihat makanan yang disiapin mamahnya. Cuma nengok sebentar, mah apa kabar, sehat? Ya udah, saya harus pergi lagi. Saya nggak nginep di rumah, saya nginepnya di hotel. Karena perusahaan menyediakan saya hotel bintang 5. Saya harus bergaul dengan orang-orang yang setara dengan saya. Ini bisnis. Mamanya kan pasti kecewa. Dia sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa. Dia sudah memasak apa yang disukai anaknya. Menyiapkan apa-apa yang disukai anaknya. Tapi anaknya hanya, hey, sebentar, terus sudah gitu hilang. Nah, ini yang Yesus katakan. Bayangkan, pasti mamanya sedih. Saya pernah dengar satu
negarawan ya, satu orang terkenal di Indonesia juga. Dia bilang dia punya anak banyak. Anaknya pintar-pintar semua, hebat-hebat semua. Dia bangga karena ternyata dia bisa punya turunan yang hebat, yang pintar-pintar, dan mereka kaya, mereka mampu semuanya. Dia sebagai orang tua dia merasa berhasil karena anaknya mandiri, sukses, terkenal. Tapi setelah istrinya meninggal, dia baru merasakan hidup dia itu sebetulnya sendiri, kesepian. Enggak seperti yang dia bayangkan suatu keluarga yang bahagia, karena setelah istrinya meninggal, dia baru kerasa bahwa dia ini nggak punya siapa-siapa. Memang dia punya anak banyak, tapi anaknya sibuk dengan kesibukannya masing-masing, dengan keluarganya masing-masing, dengan anaknya masing-masing, dengan aktivitasnya masing-masing. Nengok dia aja udah nggak ada waktu. Ini juga sama ya, satu perumpamaan di mana dia katakan, saya gagal jadi orang tua. Karena ternyata saya di masa tua saya yang saya alami adalah seperti ini. Kesepian. Punya uang banyak juga nggak ada gunanya. Punya anak banyak juga nggak kerasa punya anak karena semua sibuk masing-masing. Nah begitu pula kita balik dengan ceritanya Yesus dalam perayaan Ekaristi, dalam Komuni Kudus. Dia sangat menantikan kita datang. Dia ingin bersatu, dia ingin memberi kesukaan kita, dia ingin memberi kebutuhan kita, dia ingin memberikan apa yang dia punya. Tapi kita cuma datang, hey, udah itu pulang, nggak anggap semuanya lagi. Bahkan Yesus dianggap benda mati, diterimanya acuh tak acuh, nggak penting seolah-olah. Lanjut ya. Kita harus tahu juga bahwa si jahat itu selalu memerangi kasih. Jadi Yesus yang adalah kasih ingin memberikan kasihnya kepada ciptaannya, kepada kita semua. Tapi ingat, ada si jahat yang nggak suka kalau kita mengalami kasih Tuhan. Maka si jahat ini harus dilawan. Harus dilawan, jangan diikuti. Nah, si jahat ini apa yang tadi diceritakan? Banyak gangguannya. Pekerjaan, karir yang makin hebat, kekayaan yang makin numpuk, kesibukan, gaya hidup, macam-macam ya. Tanpa kita sadari kita sudah masuk ke dalam godaan-godaan tersebut. Sederhana aja, si jahat itu bisa masuk ke sikap kita yang acuh tak acuh. Sikap kita yang sibuk sama urusan lain. Sehingga kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu nggak berkembang. Kalau kita sibuk bisnis, karir, pangkat ya, yang terjadi adalah persaingan, rebutan kursi. Otomatis ada hal-hal yang mungkin secara tidak halal atau tidak wajar dilakukan karena mau rebut itu. Jadi bukan cinta yang berkembang, tapi yang berkembang adalah permusuhan. Merasa hebat, rakus, kesombongan, dan banyak hal. Nah inilah yang harus kita lawan. Dan kita lawan melalui Komuni Kudus. Menerima firman Tuhan, mendengarkan Tuhan, membiarkan Tuhan berkarya dalam hati kita, membuat hati kita peka untuk melaksanakan kasih yang dari Tuhan, maka pelan-pelan si jahat itu tidak akan mempengaruhi kita lagi atau menguasai kita lagi. Itu aja untuk hari ini ya. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami semakin lagi diberi pencerahan oleh-Mu mengenai kerinduan akan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus bersatu masuk ke dalam diri kami masing-masing. Ampuni kami bahwa kami sering acuh tak acuh, sering masa bodoh, bahkan kami lebih mengutamakan hal-hal duniawi. Ampuni kami ya Tuhan karena kami berdosa, karena kami sudah menyia-nyiakan kasih yang berasal daripada-Mu.
Dan melalui kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami masing-masing Tuhan yang sudah melahirkan kami, yang membesarkan kami, yang barangkali sampai hari ini kami juga belum membuat mereka senang. Ampuni kelalaian kami ya Tuhan, agar kami masih tetap diberi waktu untuk bisa bersama dengan mereka, mengasihi mereka, memperhatikan mereka di masa tuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.